Kenapa kamu terus merasa gagal? Padahal kamu sudah melakukan semuanya dengan benar. Kamu bangun pagi, kamu kerja keras, kamu ikut pelatihan, baca buku, bahkan mencoba berpikir positif setiap hari. Tapi hasilnya tetap sama. Hidupmu tidak berubah, kesempatan besar tidak datang, uang tetap pas-pasan, dan rasa kecewa mulai tumbuh diam-diam dalam hatimu. Mungkin kamu sudah berjuang dengan tubuhmu, tapi kamu belum mengaktifkan kekuatan terbesar dalam dirimu. Diam sejenak dan renungkan kalimat ini. Bukan tindakanmu yang salah, tapi arah pikiranmu yang tidak pernah kamu kendalikan sepenuhnya. Napoleon Hill pernah berkata, "Gagal bukan akhir dari perjalanan. Gagal adalah pesan, dan pesan itu akan terus datang sampai kamu mendengarnya." Sekarang bayangkan ini, ada dua orang yang sama-sama miskin, sama-sama tidak punya koneksi, sama-sama lahir di keluarga yang penuh keterbatasan. Tapi 10 tahun kemudian, satu jadi miliarder. Satunya masih mengeluh soal biaya hidup. Apa yang membedakan mereka? Bukan keberuntungan, bukan IQ, bukan juga modal awal. Tapi satu hal, cara mereka merespons kegagalan. Kamu mungkin belum sadar, tapi selama ini, kamu terlalu cepat menyerah di dalam pikiran, meskipun tubuhmu masih bergerak. Dan itulah bentuk kegagalan paling kejam yang tidak pernah kamu sadari. Kegagalan yang tenang, yang tersembunyi, yang memakai topeng realita. Tapi sebenarnya adalah sabotase dari keyakinanmu sendiri. Berapa kali kamu berkata dalam hati, "Mungkin memang bukan rezekiku, sudah takdir. Yang penting sudah usaha." Kalimat-kalimat itu terdengar pasrah, tapi sebenarnya mematikan semua kemungkinan besar dalam hidupmu. Pause sebentar, dan jujurlah pada diri sendiri. Berapa banyak impianmu yang kamu kubur hidup-hidup hanya karena kamu takut mencoba lagi? Inilah saatnya kamu melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kendali. Tuliskan di komentar, mimpi apa yang pernah kamu tunda? Karena takut gagal lagi? Karena jawaban itu adalah awal dari perubahanmu. Sekarang mari kita bongkar akar kegagalan yang sering tersembunyi di balik kebiasaan yang tampak normal. Pertama, kamu terlalu sibuk dengan kesibukan. Kamu sibuk, tapi tidak pernah benar-benar maju. Kamu capek, tapi hasilnya tak sebanding. Dan pelan-pelan, kamu mulai percaya bahwa hidup memang berat dan tak bisa diubah. Kedua, kamu keliru memilih lingkungan. Coba pikirkan, siapa 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara? Apakah mereka menyalakan semangatmu atau justru menumpulkannya? Napoleon Hill menyebut ini sebagai mastermind, sebuah kelompok yang secara sadar kamu bentuk untuk saling memperkuat keyakinan, ide, dan arah hidup. Kalau kamu belum punya itu, kamu sedang berjalan sendirian. Dan orang yang berjalan sendiri terlalu lama, mudah tersesat dalam pikirannya sendiri. Ketiga, kamu belum punya tujuan yang jelas dan emosional. Banyak orang punya target, tapi sedikit yang punya definite major purpose, tujuan utama yang menyala dalam dada. Bukan sekadar angka di atas kertas. Tanpa tujuan yang membakar hati, kamu akan mudah tergoda berhenti setiap kali badai datang. Sekarang coba tutup matamu. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Kalau kamu terus hidup seperti sekarang, apa yang kamu lihat? Diam sejenak dan jawab dari hatimu. Kalau gambaran itu membuatmu takut, artinya ini waktunya berubah. Karena kegagalan paling kejam bukanlah kehilangan uang, kesempatan, atau orang lain. Kegagalan sejati adalah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri dalam proses. Dan kalau kamu merasa pesan ini bicara langsung ke hatimu, jangan diam. Klik tombol suka sebagai tanda bahwa kamu siap keluar dari lingkaran kegagalan ini. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu berbeda. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang sudah muak dengan hidup yang stagnan.
seseorang yang siap membongkar sistem kepercayaan lama dan membangun ulang fondasi kesuksesannya dari dalam. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kegagalan yang kamu alami seringkali bukan karena kekurangan ilmu atau kurangnya usaha, tapi karena kamu belum memprogram ulang satu hal penting, pikiran bawah sadarmu. Napoleon Hill menyebut ini sebagai kekuatan autosugesti. Apa yang kamu ulang setiap hari akan menjadi keyakinan, dan keyakinan akan membentuk realitas. Masalahnya, sebagian besar dari kita mengulangi afirmasi yang salah tanpa sadar. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak cukup pintar, bisnis bukan untukku, aku terlalu tua untuk memulai." Itu bukan hanya kalimat, itu adalah mantra. Dan mantra itu sedang bekerja 24 jam sehari. Untuk memastikan kamu tetap gagal, diam sejenak dan renungkan ini. Setiap kegagalan di luar selalu dimulai dari satu bisikan kecil di dalam. Tapi inilah kabar baiknya. Kalau kamu bisa menghancurkan mantra negatif itu dan menggantinya dengan sugesti yang membangun, maka hidupmu akan mulai berubah, bahkan tanpa kamu sadari. Mulai sekarang, ucapkan ini setiap pagi. Aku pantas sukses. Aku sedang berkembang. Aku sedang belajar. Dan aku siap menerima rezeki yang lebih besar dari sebelumnya. Ulangi, tanpa ragu, tanpa malu. Karena kata-kata itu sedang membangun jalan barumu, satu batu bata spiritual dalam satu waktu. Sekarang kita bicara tentang satu kekuatan lagi. Iman, faith. Bukan sekadar percaya secara logika, tapi keyakinan mutlak bahwa apa yang kamu impikan sudah menunggumu di ujung perjalanan. Napoleon Hill berkata, "Faith is the starting point of all accumulation of riches." Artinya, semua kekayaan, semua keberhasilan, semua transformasi besar selalu dimulai dari faith. Tapi faith itu bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari keputusan, dari niat, dari keberanian untuk berkata, "Aku akan melakukannya." Apapun yang terjadi. Kalau kamu belum pernah membuat keputusan seperti itu, mungkin itu sebabnya hidupmu belum berubah. Pause sebentar dan jujurlah pada dirimu. Apa keputusan besar yang selama ini kamu tunda karena takut gagal? Sekarang, tuliskan di komentar. Keputusan apa yang kamu tahu harus kamu ambil sekarang juga? Karena hanya ketika kamu bersedia memilih dengan penuh iman, semesta akan mulai bergerak mendekatimu. Dan ingat ini, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Napoleon Hill mengajarkan tentang kekuatan mastermind, sebuah kelompok atau komunitas yang kamu bentuk untuk saling menguatkan visi, semangat, dan fokus. Tanya dirimu, siapa di sekitarmu yang percaya pada mimpimu? Siapa yang siap mendengarkan ketika kamu lelah? Kalau kamu belum punya mereka, mungkin ini waktunya kamu mulai membangun lingkungan baru. Bergabunglah dengan komunitas yang bicara tentang pertumbuhan, bukan keluhan, tentang visi, bukan gosip, tentang masa depan, bukan masa lalu. Dan jika kamu merasa video ini seperti suara dari dalam hatimu sendiri, itu artinya kamu sudah menemukan salah satu mastermind-mu. Karena suara ini bukan sekadar narasi, tapi cermin. Cermin untuk melihat dirimu yang sebenarnya, kuat, berani, dan sedang bangkit kembali dari reruntuhan keraguan. Sekarang, sebelum kita akhiri, pejamkan mata sejenak. Bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang. Kamu bangun pagi dengan semangat. Kamu dikelilingi orang yang mendukung pertumbuhanmu. Kamu menjalankan proyek yang kamu cintai. Uang bukan lagi sumber stres, tapi alat untuk mewujudkan impian. Dan kamu tersenyum, karena kamu tahu, semuanya dimulai dari satu keputusan. Keputusan untuk tidak lagi menerima kegagalan sebagai takdir, tapi sebagai pelajaran, sebagai bahan bakar, sebagai panggilan,
untuk membangkitkan dirimu yang sejati. Kalau kamu siap menjalani transformasi ini, lakukan 3 hal sekarang. 1. Klik tombol suka sebagai komitmen bahwa kamu siap berubah dari dalam. 2. Tuliskan di komentar, apa keputusan besar yang akan kamu ambil minggu ini? 3. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan loncengnya. Karena setiap minggu, kita akan membongkar lebih dalam tentang rahasia pikiran, spiritualitas, dan kekuatan tak terlihat yang bisa mengubah jalan hidupmu selamanya. Dan terakhir, bagikan video ini ke seseorang yang sedang berada di titik terendahnya. Karena mungkin ini adalah pesan yang selama ini mereka tunggu.